Para kawan, selanjutnya marilah sama-sama kita simak kajian kita nikmat al-jamaah, imamah dan bai'ah. Sekarang memasuki itu bab kenapa kita harus berjamaah, memasuki sebab yang ke-11. Kepada beliau dan Doyano kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, di malam yang penuh berkah, di malam yang penuh rahmah, di malam Jumat ini, kita semua dapat kembali berkumpul di Masjid Nurul Jannah ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan juga sebagai wujud ketaatan kita kepada ulil amri kita. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Nikmat Al-Jamaah, Imamah dan Bai'at yang disusun oleh guru kita Ustadz Arif Hizbullah MA. Pada kesempatan malam hari ini kita masih di bab yang pertama, kenapa kita harus berjamaah. Kenapa umat Islam itu harus bersatu? Pada malam hari ini kita sampai kepada subbab yang ke-11, yakni kenapa kita harus berjamaah, kenapa kita harus bersatu? Karena perpecahan itu adalah azab. Tadi telah dibacakan oleh Qori surat Al-An'am ayat 159 hingga 161. Di ayat 159-nya Allah kabarkan, Allah beritahukan kepada kita semua bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah, kemudian Dia akan beritahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Dan sebelum ayat ini, masih di surat yang sama, surat Al-An'am ayat 59. Nah, itu juga Allah kabarkan kepada kita tentang perpecahan umat ini. Nah, di ayat 59-nya Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat 65, mohon maaf. Al-An'am ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ay yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Dalam ayat ini Allah beritahukan kepada kita semua, katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Dalam ayat ini Allah beritahukan kepada kita semua bahwasanya Allah Ta'ala itu berkuasa untuk mengirimkan azab kepada manusia, itu bisa dari atas ataupun bisa dari bawah. Para mufasir sebagian mengatakan azab dari atas itu bisa berupa hujan yang deras yang menyebabkan bencana, atau mungkin juga petir dan halilintar, atau juga mungkin angin puting beliung yang menghancurkan. Bagaimana kisah umat terdahulu, nah sebagian dari mereka itu dihancurkan atau diazab dari atas. Nah seperti kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, nah itu kan dihujani batu dari atas. Dan juga kaum Ad, nah itu diazab dengan suara petir yang memekakkan telinga. Nah itulah azab-azab yang dari atas. Atau juga seperti Abraha dan bala tentaranya, itu juga diazab dari atas dengan cara dihujanin batu-batu kecil oleh burung-burung ababil, dikatakan seperti itu. Nah, itu juga termasuk azab dari atas. Nah, atau juga azab yang dari bawah. Azab dari bawah itu bisa berupa gempa bumi atau bumi dibalik, atau ekuifaksi kalau bahasa kita hari ini. Nah, seperti Korun yang matinya tenggelam ditelan bumi. Nah, itu juga bentuk azab dari bawah. Seperti itu. Itulah beberapa azab yang Allah kemukakan atau Allah mampu berikan azab kepada umat manusia itu dari bawah ataupun dari atas kepala kita, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lainnya. Nah, inilah satu azab, satu ujian yang pernah diminta oleh Rasulullah agar umat ini terhindar dari yang namanya azab perpecahan. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan azab ini. Dan di kitab ini pun juga dinukil itu sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di sini di bukunya dikatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman salatan fa'adala fiha falamma in sarafa qulna aw qalu ya Rasulullah atau tal yaumas salata qala inni sallaitu salata raghbatin wa rahbatin
Sa'altullah azza wa jalla li ummati salasan fa'tani isnain wa radda alayya wahidah. Sa'altuhu an alla yusallita alaihim aduwan min ghairihim fa'taniha wa sa'altuhu alla yuhlikahum gharaqan fa'taniha wa sa'altuhu an alla yaj'ala ba'sahum bainahum faraddaha alayya. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW melaksanakan sholat lalu beliau memanjangkannya. Nah, ini dikatakan ini di suatu perjalanan. Nah, Rasul itu sholat di hadapan atau di bersama para sahabatnya. Nah, biasanya Rasul itu kalau sholat sunnah, itu kalau di tengah-tengah sahabat itu dipendekkan, jarang dipanjangkan. Sunnah, ya. Tetapi kali ini Rasulullah memanjangkan sholatnya. Sampai-sampai para sahabat itu keheranan, kok tumben Nabi sholatnya lebih panjang dari biasanya. Seperti itu. Nah, maka ketika telah selesai sholat, kami para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pada hari ini engkau telah memanjangkan sholatnya." Nah, artinya memang sholatnya lebih panjang dari biasanya. Nah, beliau menjawab, Rasul menjawab, "Sesungguhnya aku telah melaksanakan sholat dengan penuh suka dan duka. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla 3 hal untuk umatku." Jadi dalam sholatnya Rasulullah berdoa meminta kepada Allah. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian saudara kita. Nah, itu artinya berdoa itu dalam sholat, bukan setelah sholat. Nah, walaupun keduanya punya argumen masing-masing. Yang jelas berdoa ketika sholat itu tidak diingkari. Berdoa setelah sholat pun juga ada dasarnya. Seperti itu. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, Rasulullah itu meminta 3 hal untuk umatnya. Maka dia Allah memperkenankan yang 2 atau mengabulkan yang 2 diijabah dan menolak yang 1. Yang 1 artinya tidak diijabah. Aku memohon agar umatku tidak dikalahkan oleh musuh selain dari mereka. Selain dari orang-orang kafir di sini dikatakan. Atau selain dari diri mereka sendiri. Artinya, maka Allah memperkenankannya. Artinya, umat Islam itu tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuhnya. Dalam artian habis ya, sampai habis itu jarang terjadi. Umat Islam sampai dibinasakan oleh musuh-musuh sampai tidak tersisa. Bagaimana kebengisan seorang Genghis Khan yang itu mampu memporak-porandakan Baghdad di masa itu, tetapi sebagiannya masih bisa berdiri tegak hingga bisa memukul balik, mengalahkan Genghis Khan kembali. Nah, bahkan dikatakan di cucu Genghis Khan atau di setelahnya, beberapa generasi setelah Genghis Khan itu mulai masuk Islam. Nah, jadi pernah dikatakan Islam masuk ke Cina itu dari anak cucu Genghis Khan. Seperti itu. Nah, artinya sebengis-bengisnya Genghis Khan itu tidak akan mampu menghabiskan seluruh umat Islam. Demikian pula dengan orang-orang Nasrani di Andalus, di Andalusia, Spanyol hari ini. Nah, mungkin hari ini Muslim di Spanyol tinggal sedikit, tinggal beberapa orang, dan bangunan-bangunannya sudah dialih fungsikan oleh mereka. Nah, tetapi umat Muslim di belahan lain tidak bisa mereka kalahkan.
termasuk umat Islam di Indonesia ini. Masih ada, nggak habis sama sekali. Inilah perkenannya doa Rasulullah agar umat Nabi Muhammad itu tidak dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Bahkan kita lihat hari ini, secara kasat mata di hadapan kita hari ini tersiar kabar bagaimana gigihnya perjuangan orang-orang Palestina hari ini. Walaupun mereka tidak berdaya, tidak punya senjata, bahkan berhari-hari tidak makan, tetapi mereka tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang Zionis. Sudah setahun lebih, hampir 2 tahun, mereka masih bisa berdiri tegak di atas kaki mereka. Itulah salah satu perkenannya doa Rasulullah, umat Islam tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Dan untuk tidak dibinasakan oleh banjir, maka Allah memperkenankannya. Nah, ini banjir yang begitu besar seperti banjir di masa Nabi Nuh alaihi salam. Hari ini kita lihat, ya nggak usah jauh-jauh lah, di daerah kita sendiri yang hampir setiap tahun itu ada berita banjir. Nah, itu jarang sekali kita dengar orang yang meninggal karena banjir. Walaupun ada hanya 1, 2, atau hanya sedikit lah, tidak lebih dari 10 orang. Banjir Bekasi yang kemarin begitu dahsyat, berhari-hari menenggelamkan sebagian kota Bekasi itu hanya ditemukan sekitar 3 mayat. Bahkan di daerah kita, Jakarta, nah itu jarang sekali temukan sampai ada mayat karena akibat banjir. Nah, jarang sekali ditemukan. Bahkan berita-berita besar banjir bandang pun jarang sekali umat Islam menjadi korbannya. Bahkan tsunami Aceh yang begitu dahsyat, nah itu masih Allah sisakan umat Islam ini. Jadi setiap banjir itu tidak akan menghabiskan umat Islam, pasti masih ada yang hidup seperti itu. Nah, kemudian dan aku memohon kepadanya, kepada Allah, agar umatku tidak berpecah belah, tetapi dia tidak memperkenankannya. Jadi emang perpecahan ini adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari dan juga tidak mustahil untuk diwujudkan. Kenapa umat Islam harus berpecah belah? Nah, disinilah kata ustadz kita, tugas kita lah mendakwahkan tentang pentingnya persatuan umat Islam, tentang pentingnya hidup berjamaah. Nah, kalau doa ini diperkenankan, maka tugas menyebarkan al-jamaah itu tidak ada faedahnya lagi, karena umat Islam sudah bersatu. Tapi emang penyakit berpecah belah adalah satu penyakit yang menjadikan umat Islam hari ini menjadi semakin lemah dan lemah di hadapan musuhnya. Jadi yang penyakit perpecahan ini satu golongan merasa benar sehingga menyalahkan golongan yang lainnya. Bahkan satu golongan hari ini berani melawan atau meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk menghancurkan saudaranya. Nah, dan ini juga menjadi awal kehancuran umat Islam di Andalus. Jadi dinasti Abbasiyah di Andalus itu hancurnya adalah karena ulah umat Islam sendiri. Sudah tahu musuhnya adalah orang-orang Nasrani. Nah, itu sebagian umat Islam atau kerajaan-kerajaan kecil di Andalus itu meminta bantuan kepada orang-orang Nasrani untuk menghancurkan saudaranya. Jadi sudah enak kalau udah umat Islam minta tolong, itu udah enak bagi mereka. Kalau udah minta tolong pasti kan butuh. Tinggal perlahan-lahan disetir, diarahkan, nah nanti mereka saling berperang sendiri. Karena kalau tinggal sedikit, nah juga akan dibantai, dibinasakan. Nah, ini
terjadi di kerajaan terakhir di Andalus itu, setelah mereka agak musuh Islamnya itu habis dibabat oleh orang-orang Nasrani. Nah, raja terakhir itu nasibnya juga sama. Janjinya orang-orang Nasrani jika akan hidup diberi kebebasan, diberi kemuliaan, nah itu diingkari oleh orang-orang Nasrani. Mereka dihinakan. Kalau mau tetap hidup, harus masuk ke dalam Nasrani. Kalau tidak mau masuk Nasrani, itu harus dibunuh, harus dihabiskan. Nah, bahkan kisahnya untuk menandai mana orang Muslim yang masuk Kristen atau tidak itu adalah tanda topi kerucut. Nah, itu untuk menandakan itu bekas umat Islam atau bukan. Nah, yang hari ini diadopsi oleh umat Islam sebagai perayaan ulang tahun. Adalah satu tanda kalau dia adalah orang murtadin padahal awalnya seperti itu. Dan hari ini pun juga kita dapatkan bagaimana perpecahan umat Islam yang begitu dahsyat sehingga kekuatan umat Islam tidak terlihat kembali. Padahal ketika umat Islam itu bersatu, maka umat Islam itu akan menggoyangkan dunia. Kenapa? Bisa kita lihat bagaimana kekuatan umat Islam pada waktu itu di masa-masa Rasul dan para sahabat. Ketika mereka menghadapi musuhnya, terutama dari orang-orang Romawi, ketika perang Tabuk, nah itu Rasul hanya bawa sekitar puluhan ribu pasukan, itu untuk pergi ke Tabuk dengan berjalan kaki. Ya, sebagian mayoritas berjalan kaki, ada yang naik kuda, naik kota, tapi kebanyakan berjalan kaki dengan jarak sekitar 300-an kilo lah. Itu jalan kaki, sekitar 2 atau 3 bulan perjalanan. Ketika sampai Tabuk itu tidak jadi perang. Kenapa? Karena orang-orang Romawi sudah minder duluan, sudah takut duluan. Padahal jumlah mereka itulah ratusan ribu. Kita hanya puluhan ribu, mereka ratusan ribu, tapi baru dengar aja sudah kabur, sudah gentar. Demikian pula hari ini orang-orang Zionis itu sebenarnya takut dengan reaksi umat Islam. Bagaimana kisah pembakaran awal Masjid Aqsa? Nah, itu pemimpin mereka ketika mau membakar Masjid Aqsa pertama kali, mereka itu berpikir bagaimana reaksi umat Islam terhadap aksi ini. Ngetes itu lah. Ternyata umat Islam hanya mengecam, tidak turun tangan. Nah, berbeda dengan para sahabat, berbeda dengan Rasul. Ketika umat Islam di Madinah, satu orang muslimat dilecehkan oleh orang Yahudi, maka segera umat Islam bertindak mengangkat senjata. Seandainya waktu itu umat Islam kembali mengangkat senjata untuk menghabiskan Zionis, maka kemungkinan hari ini nasib Palestina tidak akan seperti ini. Karena mereka sudah membaca ternyata umat Islam itu sudah lemah persatuannya. Padahal kekuatan umat Islam itu terletak di persatuannya. Karena Rasulullah mengabarkan persatuan umat Islam itu seperti satu bangunan. Yang namanya bangunan masjid kita ini itu berdiri kokoh karena berbagai unsur, berbagai instrumen yang menopangnya. Ada besi, ada pasir, ada batu, ada semen, ada kayu, ada yang lainnya lah, banyak yang menopang masjid ini hingga berdiri kokoh. Nah, ketika semua ini tidak mau bersatu, ya masjid akan hancur, tidak akan kuat
berdiri seperti itu. Jangankan itulah 3 unsur pasir, semen dan air tidak menyatu, udah selesai bangunan ini rubuh. Itu baru 1 unsur kecil, belum yang lainnya. Kalau semuanya nggak mau bersatu, nah itu lebih parah lagi. Inilah penyakit umat Islam hari ini. Nah maka benarlah kata guru kita Ustaz Arif Hizbullah ini, umat Islam harusnya berjamaah, harusnya bersatu agar kekuatan umat Islam kembali muncul, kembali kuat seperti masa-masa awal di masa Rasulullah dan para sahabat. Dan juga bagaimana perpecahan ini selalu mengakibatkan umat Islam pasti kalau berpecah belah itu pasti kehilangan daerahnya, kehilangan tanahnya. Seperti itu. Umat Islam berpecah belah di Andalus, maka Andalus dicaplok oleh orang-orang Nasrani. Umat Islam berpecah belah di daerah Timur Tengah, nah, maka tanah Palestina dicaplok oleh orang-orang Zionis. Inilah akibat dari umat Islam berpecah belah. Maka hari ini bersyukurlah kita yang Allah beri hidayah kita untuk bersatu, untuk tidak membeda-bedakan apa yang menjadi keyakinan kita dengan umat Islam yang lainnya. Kalau masalah fikih selalu dibesar-besarkan, maka selamanya umat Islam tidak akan pernah bisa bersatu. Kita harus merujuk awal bagaimana imam-imam mazhab ini saling berpelukan di antara mereka. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu seringkali berbeda pendapat, berbeda pandangan. Tetapi selama itu hanya pandangan beliau, tidak bertentangan dengan Quran, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Seharusnya seperti itu. Jadi umat Islam harusnya setiap perbedaan itu dikembalikan kepada Allah, Rasul dan ulil amri, tidak berdiri sendiri seperti hari ini. Jadi ketika ada apa-apa langsung berusaha untuk diselesaikan sendiri tanpa merujuk kepada Quran, Sunnah dan juga ulil amri. Bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi umat Islam itu harus kembali bersatu, kembali bersaudara seperti sabda Rasulullah. Umat Islam itu seperti tadi satu bangunan yang kokoh atau juga seperti satu tubuh. Bayangkan anggota tubuh kita jika berpikir masing-masing. Antara kaki dengan kepala tidak sinkron. Antara kaki dengan tangan tidak sinkron. Bayangkan. Ketika kaki sakit, tangan yang mengobati. Ketika tangan sakit, kaki yang melangkah mencarikan obat. Mulut yang berbicara, yang mengeluh mengaduh agar diobati. Itulah satu kesatuan yang Rasulullah gambarkan. Umat Islam harus seperti satu tubuh, berbeda-beda unsur, berbeda-beda elemen, tapi satu arah, satu tujuan. Jadi perbedaan yang ada hari ini seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan. Karena semua punya dasar atau alibi masing-masing. Seperti ya banyaklah kalau kita pikir masalah fikih, banyak di tengah-tengah masyarakat kita jumpai ada orang yang subuhnya harus pakai kunut, yang satu tidak. Nah itu punya dasar masing-masing, seharusnya tetap bisa berjalan beriringan seperti itu. Antara yang berjenggot atau tidak, ya jangan terlalu dipermasalahkan. Yang penting kita mengikuti sunnah Nabi. Nah, seperti itu. Jangan sampai justru karena sedikit perbedaan fikih umat Islam menjadi lemah, menjadi mudah untuk dihancurkan oleh umat-umat lainnya, oleh baik Nasrani, Yahudi, dan juga oleh orang-orang kafir seperti itu. Sebab yang ke-12,
Yang ke-12, kenapa kita harus berjamaah? Karena perpecahan, bergolong-golongan, itu adalah perilaku orang-orang musyrik. Nah, ini harus kita pahami. Dan Rasulullah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah dari mereka. Kalau orang kafir, orang musyrik itu sukanya berpecah belah, sukanya bergolong-golongan, nah itu umat Islam harusnya lebih suka untuk bersatu dibandingkan seperti mereka. Nah, bagaimana masa-masa awal Islam atau sebelum Islam datang ke Mekah dan Madinah, orang-orang itu biasa bergolong-golongan, bersuku-suku di antara mereka. Nah, seringkali mereka berperang antara satu suku dengan suku yang lainnya hanya karena hal yang sepele. Tapi setelah datangnya Islam, nah itu kisah yang Allah abadikan adalah kisah antara orang Aus dan Khazraj. Nah, sebelum datangnya Islam, dua suku ini, suku di Madinah, ini selalu berperang setiap saat. Nah, maka Allah abadikan di surat Ali Imran ayat yang ke-103 yang wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam itu saling bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, ikhwanan. Nah, itu artinya bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Nah, jadi di masa jahiliyah karena permusuhannya mereka itu sudah hampir terjerumus masuk ke dalam neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu darinya. Demikianlah Allah merangkai ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Nah, itulah nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam ini. Nah, tetapi hari ini sungguh miris umat Islam merasa bangga dengan golongannya, merasa bangga dengan sukunya, merasa bangga dengan bangsanya sendiri. Tetapi mereka kurang bangga dengan yang namanya Islam yang mereka yakini. Itu tercermin dari bagaimana ketika umat Islam itu diinjak-injak oleh orang lain, mereka seolah-olah itu bukan bagian dari dirinya. Nah, tentang sifat orang musyrik ini Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, surat Ar-Rum ayat 31 dan 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, inilah peringatan dari Allah Ta'ala kepada kita semua. Jangan sampai kita berperilaku seperti orang-orang musyrik. Nah, jadi perilaku mereka yaitu suka memecah belah agamanya.
Jadi kita tetap harus menyuarakan persatuan dalam diri umat Islam. Nah, maka kita harus banyak belajar kembali agar kita bisa lebih dewasa menyikapi segala perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Nah, kalau kita tidak mau belajar, nah mungkin bisa jadi kita seperti katak dalam tempurung. Seolah-olah daunnya besar, nah ternyata hanya dalam lingkaran kecil. Seolah-olah ilmu yang kita pahami adalah paling benar, semuanya salah. Nah ternyata kita baru mempelajari satu hadis, padahal di situ ada ratusan hadis yang berbicara tentang satu masalah. Seperti itu. Seperti tadi bagaimana para ulama berbicara tentang kunut subuh, nah itu banyak dalil yang mereka utarakan. Kita harus banyak menggali, banyak belajar agar kita sekali lagi tidak terjebak kepada tadi seperti katak dalam tempurung, karena sedikit ilmu dan kurang wawasan sehingga kita menilai salah orang lain. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, ya ini dua sebab kenapa kita harus berjamaah, karena perpecahan itu adalah azab dan juga perpecahan adalah perilaku orang-orang musyrik. Semoga Allah tuntun kita semua ke dalam satu persatuan yang Allah ridhoi sehingga kita semua termasuk dalam hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada